Kalian juga pasti salah satu orang yang suka nontonin drama Cina kan? Aku deh. Lagi nge-scroll Reels, tiba-tiba muncul CEO yang pura-pura miskin. Nge-scroll Facebook, tiba-tiba muncul raja yang reinkarnasi menjadi gembel. Dan yang jelas, semuanya pasti berakhir dengan bahagia, dengan segala drama di dalamnya. Terus kenapa ya kita tetap masih nonton? Sampai rela beli koin 15.000, 30.000, sampai subscribe bulanan cuman buat nyelesain satu cerita yang kita pun udah tahu endingnya gimana. Endingnya gitu-gitu aja. Tapi di balik semua itu, sebenarnya otak kita itu sedang mirroring dengan semua drama yang ada di dalamnya. Nah, sebelum kita bahas tuntas, mari kita lihat dulu video yang satu ini. Manusia sering menjalani hidup yang gak selalu seindah yang dibayangkan. Kadang, kenyataan begitu jauh dari mimpi, dan dunia tidak selalu berpihak pada kebaikan. Tapi, di antara realita itu, kita selalu punya ruang kecil, ruang yang kita percaya bahwa semua akan ada kebahagiaan di akhir semua cerita. Dalam kenyataan, kita nggak pernah tahu apakah hidup akan berakhir bahagia atau justru penderitaan yang kita dapatkan. Dan saat kita melihat hidup orang lain yang lebih baik di kenyataan, kita lebih sering membandingkan diri kita dengan mereka. Mengapa aku nggak seperti mereka? Sedangkan, saat kita melihat sebuah cerita drama yang kita tahu akan happy ending, dan itu hanya sesuatu yang tidak nyata, kita merasa itu cukup adil untuk mewakili hidup yang tidak adil. Di dalam drama, jatuh bangun, susah senang, dendam, juga pembalasan terasa begitu singkat untuk semuanya berjalan dengan sangat baik. Disitulah otak kita hidup. Semua itu seakan menjadi kehidupan yang seharusnya kita rasakan dalam hidup ini. Bagian terdalam pikiran kita, alam bawah sadar, ikut merasakan keadilan itu ditegakkan. Saat si lemah menang, saat si jahat tumbang, saat luka akhirnya terbalas, hormon bahagia kita ikut bereaksi dan seolah kemenangan itu juga milik kita. Itulah mengapa sebagian orang suka dengan drama. Meski sesaat, di balik kebahagiaan fana itu, ada kita yang masih berharap dengan kebahagiaan itu. Halo guys, balik lagi di channel Muhammad Adha. Nah, tadi kita udah lihat kan videonya ya. Dan di video kali ini, kita akan bahas tentang kebahagiaan fana di balik sebuah drama Cina. Akhir-akhir ini, kayaknya drama Cina itu lagi naik lagi ya. Kayak makin rame gitu. Ya mungkin aja Pak CEO lagi jatuh miskin, terus nyari peruntungan jadi raja di masa lalu. Ya pokoknya ceritanya kayak ada sedikit upgrade lah gitu ya. Ya tapi walaupun upgrade, intinya sih semua ceritanya ya kayak gitu aja gitu kan. Pokoknya endingnya menyenangkan gitu dengan semua drama yang ada di dalamnya. Ya kayak direndahin gitu kan, digibahin, dijulitin gitu. Ya pokoknya sama semua deh kayak cerita-cerita lainnya gitu. Nah, tapi kita di sini kita nggak bahas tentang drama Cinanya. Yang kita akan bahas itu adalah Kenapa sih orang-orang itu ya termasuk gue juga itu loh. Udah tahu ceritanya yang miskin bakal sukses, yang jahat bakal jatuh, dan endingnya akan tetap bahagia dimanapun konfliknya. tapi tetap aja ditonton ya. Nah, mari kita kupas lebih dalam lagi secara neuroscience. Dalam neuroscience, saat kita melihat sebuah keadilan ditegakkan atau orang yang jahat kena batunya, otak kita itu ngeluarin hormon dopamin. Salah satu hormon yang bikin kita ngerasa puas dan senang. Dan proses ini itu disebut reward system. Bagian otak yang bereaksi terhadap pembalasan yang setimpal dalam sebuah riset penelitian ketika seseorang melihat pelaku kejahatan kena hukum atau seseorang mendapatkan keadilan, bagian otak yang aktif adalah bagian yang sama yang juga aktif saat kita menerima hadiah, yaitu nucleus accumbens yang juga disebut pusat kesenangan.
Nah, jadi saat kita nonton orang-orang julid di drama Cina itu dipecat dan sadar kalau yang dijulitin itu bos besarnya, otak kita juga ngerasain kemenangan besar itu. Nah, sekarang kita bahas ke neuropsikologi. Setiap orang secara nggak sadar menyimpan rasa dendam kecil, bukan selalu kepada orang lain, tapi kepada rasa ketidakadilan baik di hidupnya maupun dunia. Dan drama-drama kayak gini tuh jadi tempat aman untuk otak kita untuk meluapkan apa yang kita nggak bisa luapkan di dunia nyata. Hidup itu panggung sandiwara. Kita harus sering memaafkan, harus sabar atau pura-pura kuat. Tapi di dunia fiksi, kita bisa ngerasain kepuasan dan ngeluarin impuls kita tanpa ngerusak apapun. Karena yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bagian otak kita, yaitu prefrontal cortex, bertugas untuk menahan impuls-impuls otak untuk ngelakuin hal-hal yang tak beradab dan di luar etika. Disitulah otak kita membuat sebuah ruang ilusi aman dan mirror neuron, yaitu bagian otak yang bikin kita ikut ngerasain emosi orang lain meskipun cuma ngeliat. Karena di dunia nyata, kita nggak bisa untuk meluapkan perasaan kita. Nah, sekarang gue pengen ngasih ilustrasi tentang jalur kesenangan. Di otak kita itu ada jalan rahasia yang tugasnya nganterin rasa senang. Sebagai contoh nih, kita dapat hadiah yang kita suka, dapat nilai bagus, atau ngeliatin orang julid di drama dimiskinin 7 turunan, otak kita itu langsung buka portal jalan. Nah, itu tuh yang disebut dengan jalur bahagia. Nah, di otak kita ada sebuah pabrik rasa senang yang namanya VTA atau Ventral Tegmental Area. Di sini hormon senang itu diproduksi. Apa namanya? Dopamin. Habis itu, si dopamin ini tuh dikirim ke pusat kebahagiaan tadi, yaitu nucleus accumbens, jadi pusat ketagihan. Jadi, di sini tuh puas, senang, bahagia, pokoknya pusatnya tuh di sini gitu loh. Karena tempat ini tuh enak banget gitu kan rasanya, neuron otak kita ini langsung ngomongin nih, langsung ngomong kemana-mana. Kalau di pusat kesenangan itu tuh lagi ada sesuatu nih yang bikin enak. Nah, di situ prefrontal cortex ngerasa, wah enak banget nih. Udah gitu aman lagi, nggak akan bikin aneh-aneh gitu kan. Nah, si prefrontal cortex ini tuh kayak bosnya gitu kan, yang rencanain macam-macam. Nah, dengan rencana tersebut lalu si neuron itu ngirim sinyal dengan ngeluarin neurotransmitter ke seluruh otak dan direspon sama yang namanya amigdala. Nah, amigdala ini tuh kayak proses editingnya gitu kan, yang buat ngasih emosi ke ceritanya, terus ngasih sedih gitu kan, ngasih takut, pokoknya ngasih backsound biar ceritanya tuh nggak datar lah gitu. Nah, terus pada akhirnya jadilah sebuah rasa di diri kita untuk pengen nonton lagi, terus pengen banget gitu kan, kayak ngikutin terus kan, kayak ketagihan lah gitu. Nah, jadi kenapa ya kita suka drama-drama yang kayak gini? Ya karena sebenarnya di balik alam bawah sadar kita itu, diri kita ini atau otak kita ya, itu sedang mencari versi lain dari diri kita, versi yang terbaik menurut otak dan pikiran kita. Versi diri kita yang akhirnya bahagia, diakui orang lain, dan gak diremehin orang lain. Nah, di drama Cina ini tuh jadi tempat buat kita tuh beristirahat sejenak gitu loh, dari realita hidup kita yang gak sesuai ekspektasi kita. Dan terlebih lagi kan, kalau misalkan dalam cerita drama Cina ini, semuanya tuh kayaknya berlangsung secara singkat gitu loh. Dengan waktu yang singkat semuanya bisa menjadi selesai, dendam terbalaskan. Pokoknya happy ending dengan waktu yang sangat cepat gitu. Nah, di situ tuh otak kita tuh memberikan sinyal kepada diri kita kalau keadilan itu sebenarnya masih bisa dicapai gitu loh. Walaupun cuma dalam sebuah cerita. Ya karena mungkin bagi otak kita gitu kan, setiap balas dendam yang tuntas selesai terbalaskan, rasanya tuh kayak keadilan yang akhirnya pulang gitu lah, akhirnya datang. Dan di balik drama Cina ada sains yang membuat cerita itu terasa lebih nyata.
Oke teman-teman, segini dulu video kita kali ini. Kalau misalkan memang kalian suka dengan video seperti ini, boleh di like. Kalau misalkan kalian tertarik dengan cerita-cerita atau pembahasan-pembahasan lainnya atau video seperti ini, boleh di subscribe. Atau kalau misalkan kalian punya topik yang pengen dibahas atau pengen ngasih ide apa yang pengen kita bahas gitu kan, boleh di komen nanti di bawah. Mau kita bahas apa nanti di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu dan dadah.